Perkenalkan, nama saya Owen Foil Purba dengan NIM 2205040101. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar hukum Indonesia yang dimana guna memenuhi tugas konten digital pengantar hukum Indonesia. Yang langsung saja, yang pertamanya istilah dan pengertian PHI. Istilah dan pengertian PHI menurut Hartono Hadi Suprapto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Tata Hukum Indonesia mengatakan bahwa pengantar hukum Indonesia yang sebenarnya dipergunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Menurut R. Abdul Jamali, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia, bahwa PHI, bahasa dari Belanda Rechts Orde, adalah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya. Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Pengertian hukum Indonesia. A. Hukum. Istilah law mempunyai dua pengertian. Pertama, sebagai pedoman untuk mencapai keadilan atau disebut dengan hukum, sama dengan istilah ius dalam bahasa Latinnya. Kedua juga berarti undang-undang, sama dengan istilah lex atau legi dalam bahasa Latin. Hukum Indonesia. Hukum yang ada, lahir dan keberadaannya ada sejak masyarakat Indonesia ada. Contohnya seperti hukum adat, hukum kebiasaan, hukum yang berbasis religius. Hukum Indonesia yaitu hukum warisan Belanda, hukum adat, kebiasaan, dan hukum agama. 2. Tujuan mempelajari PHI. Yang pertama, macam-macam bentuk atau isi yang berlaku di Indonesia. 2. Perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diharuskan serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. 3. Kedudukan, hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. 4. Macam-macam lembaga atau institusi, pembentuk atau pembuat dan pelaksana atau penegak hukum menurut Indonesia. 5. Prosedur hukum, acara peradilan, dan birokrasi hukum atau pemerintahan. Apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum Indonesia, jika ada sengketa hukum, maka dapat diselesaikan di pengadilan maupun di luar pengadilan menurut hukum positif Indonesia. Contohnya seperti penyelesaian di luar pengadilan adalah melalui mediasi yang dilakukan oleh arbitrase. 3. Perbedaan dan persamaan. Yang pertama adalah PIH. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai kaidah. PIH. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat bersifat mengatur, melindungi, dan memaksa dan memberi sanksi. Kurusan berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. 2. PHI. Pengertiannya yaitu mengantarkan atau memberikan pedoman kepada mahasiswa untuk mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia dewasa ini atau hukum positif. Hukum positif atau Stelreichrecht atau ius constitutum merupakan suatu kaidah yang berlaku sekarang ini. Contoh hukum positif UUD NRI 1945, perundang-undangan, permen, pergub, perda, dan hukum adat dan sebagainya. Tujuannya adalah mempelajari hukum yang berlaku sekarang sehingga memahami fungsinya. Perbedaan persamaan hubungan PIH dan PHI adalah perbedaan yang pertama adalah objeknya. PHI berobjek pada hukum yang sedang berlaku di masa sekarang. PIH berobjek pada hukum yang tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Persamaan baik PIH maupun PHI merupakan mata kuliah dasar untuk mempelajari hukum. 3. Hubungan PIH dan PHI. PIH mendukung atau menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari hukum Indonesia atau tata hukum Indonesia sama dengan PHI. PIH menjadi dasar dari PHI.
4. Ruang lingkup PHI. Yang pertama adalah A. Sebagai norma atau kaidah, menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia. B. Hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat, yaitu hukum sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang di masyarakat. C. Hukum sebagai ilmu pengetahuan ada dua pengertian. Yang pertama dalam arti luas, yaitu ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum dan semua seluk-beluk hukum, menurut SST Jipto Raharjo. 2. Dalam arti yang sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dogmatik hukum atau ajaran hukum menurut Radbruch. 5. Sejarah tata hukum di Indonesia, fase prakolonial, fase kolonial, dan fase kemerdekaan. Tata hukum di Indonesia adalah susunan hukum Indonesia atau tata tertib hukum-hukum Indonesia guna melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Karena itu, sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka sejak saat itu, bangsa Indonesia telah mengambil keputusan untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia sebagai bentuk nasional dan dengan tatanan hukum yang baru, yaitu hukum Indonesia. Fase prakolonial, yaitu fase prakolonial bisa disebut dengan fase sebelum penjajahan. Dahulu Indonesia sebelum adanya penjajahan menganut sistem kerajaan, di antara lain Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, dan sebagainya. Pada saat itu berarti masih menerapkan sistem antar masing-masing wilayah kerajaan. Terdapat dua zaman kerajaan, yaitu Kerajaan Hindu-Buddha dan zaman Kerajaan Islam. Fase kolonial, yaitu fase kolonial biasanya disebut dengan fase penjajahan. Semenjak Belanda menjajah Indonesia, banyak sekali perubahan terutama dalam sistem hukum Indonesia. Sejak masa VOC berlangsung pada abad 17, tatanan hukumnya dikualifikasikan sebagai tatanan hukum represif in optima forma. Tata hukum yang berlaku saat ini menguntungkan bangsa Belanda dan merugikan bangsa Indonesia terutama dalam bidang ekonomi. Sekian itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.